Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana, NIM saya 21086339 dari jurusan Penjas Kesrek, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan. Menurut Al-Syaibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Filsafat pendidikan juga bisa didefinisikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Filsafat pendidikan memiliki perhatian terhadap filsafat klasik, hanya saja terfokus pada analisis dan penjelasan terhadap problema pendidikan. Ini hanya sebagai satu bentuk dari filsafat umum mengenai kehidupan dan memiliki upaya untuk mengembangkan berbagai masalah filsafat yang berhubungan dengan pendidikan dan sekolah. Filsafat pendidikan itu berdiri secara bebas dan memperoleh keuntungan karena punya kaitan dengan filsafat umum. Kendati kaitan ini tidak penting, tapi yang terjalin ialah suatu keterpaduan antara pandangan filosofis dengan filsafat pendidikan, karena sering diartikan sebagai teori pendidikan dalam segala tahap. Jika dilihat dari fungsinya, secara praktis adalah sebagai sarana bagi manusia untuk dapat memecahkan berbagai problematika kehidupan yang dihadapinya, termasuk dalam problematika di bidang pendidikan. Oleh karena itu, apabila dihubungkan dengan persoalan pendidikan secara luas, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan arah dan pedoman dan dasar bagi tercapainya pelaksanaan dan tujuan pendidikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa filsafat pendidikan dapat dilakukan pada gejala macam bentuk pendidikan, termasuk pendidikan Islam, dengan menentukan prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran Islam atau sesuai dengan jiwa ajaran Islam yang mengandung kepentingan, pelaksanaan, dan bimbingan dalam pendidikan. Mengingat antara filsafat dan pendidikan mempunyai keterkaitan yang erat dan kokoh, maka tugasnya pun seiring yaitu berupaya bersama dalam memajukan hidup umat manusia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Filsafat adalah studi secara kritis mengenai masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia dan merupakan alat dalam mencari jalan keluar yang baik agar dapat mengatasi semua permasalahan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Dalam pengertian yang luas, filsafat bertujuan untuk memberikan pengertian yang dapat diterima oleh manusia mengenai konsep-konsep hidup secara ideal dan mendasar bagi manusia agar mendapatkan kebahagiaan secara makro, secara umum, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat, yaitu dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya. Adalah juga merupakan objek pemikiran filsafat, tetapi secara mikro, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan, yaitu meliputi: yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat agama, filsafat pendidikan, dan kebudayaan. Keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara negara, ideologi, filsafat pendidikan, dan politik. Yang keenam, merumuskan sistem nilai, norma, atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan tersebut. Berbeda dari yang di atas, Dr. Anas Salahuddin MPD di dalam buku Filsafat Pendidikan merumuskan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik. Yang kedua, murid. Yang ketiga, materi pendidikan. Yang keempat, perbuatan mendidik. Yang kelima, metode pendidikan. Yang keenam, evaluasi pendidikan. Yang ketujuh, tujuan pendidikan. Yang kedelapan, alat-alat pendidikan dan lingkungan
pendidikan. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.